Peristiwa PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Pemersta atau Perjuangan Rakyat Semesta adalah dua peristiwa pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1957. Pemberontakan ini berpusat di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Adapun yang menjadi latar belakang yaitu perbedaan pendapat tentang sistem pemerintahan. Ada perbedaan pandangan politik antara pemerintahan pusat dan para pemimpin daerah, terutama mengenai sistem pemerintahan dan kebijakan ekonomi. Kedua, faktor ekonomi. Ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah menjadi salah satu pemicu. Daerah-daerah penghasil bahan mentah merasa tidak mendapat bagian yang adil dari penjualan bahan mentah tersebut. Dan yang terakhir, ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Pemimpin daerah merasa pemerintahan pusat tidak adil dalam membagi kekuasaan dan pembangunan. Banyak wilayah di luar Jawa yang merasa termarginalkan. Berikut tokoh-tokoh PRRI. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Permesta. Berikut perlawanan yang dilakukan PRRI. 1. Dewan Benteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Kota Padang, dihujani ribuan salembaran dari Mabes APRI. Salembaran tersebut ditandai oleh Mayor Nasution, juru bicara Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution. Isinya agar Sumatera Tengah menangkap 4 letkol. Letkol Ahmad Hussein mengumumkan terdiri PRRI, Stafudin Prawinegara didapuk sebagai Perdana Menteri. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Batria. Yang keempat, Dewan mengumumkan di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Fitje Sumual ketika PRRI dideklarasikan pada 15 Februari 1958. Yang kelima, Ahmad Hussein mengultimatum pemerintah pusat agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Ultimatum tersebut bukan tuntutan atau pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes bagaimana pengelolaan negara dilaksanakan. Yang keenam, bantuan CIA Amerika Serikat berupa amunis dan bahan peledak. Selanjutnya, perlawanan yang dilakukan Permesta. Pertama, dihancurkannya jembatan oleh Angkatan Perang Revolusioner sayap militer Permesta. Kedua, pemutusan hubungan. Dalam rapat akbar di lapangan Sario di Manado, Somba menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah di Jakarta dan memihak PRRI. Ketiga, dukungan dua putra Minahasa, yakni Kolonel A.E. Kawilarang sebagai atase militer di Washington dan Kolonel Jacob Frederick sebagai atase militer di Beijing, memutuskan bergabung dengan Permesta. Keempat, 2.000 orang bekas prajurit Kenil dan ribuan pemuda Minahasa atau 7 kompik. Kelima, satuan wanita juga dibentuk yang dinamakan Pasukan Wanita Permesta. Keenam, dukungan CIA atau Badan Intelijen Pusat AS mengirimkan senjata ringan berupa granat tangan, amunisi, dan senjata multikul, termasuk 15 buah pesawat bomber Douglas A-26 Invader dan pesawat tempur North America P-51 Mustang, serta pilot, mekanik, persenjataan pesawat, dan suku-suku cadang. Yang ketujuh, dukungan Taiwan berupa senjata lapangan, senjata anti pesawat, hingga pesawat transport. Penumpasan pusat terhadap PRRI. Yang ke-1, pasukan RPKAD pada tanggal 4 Mei 1958 di bawah Komando Kolonel Ahmad Yani sebagai Panglima Tempur sudah berhasil menduduki Sawah Lunto. Dilanjutkan dengan menyusuri Danau Sikarak menuju Batu Taba kemudian berbelok ke Simabun. Esok harinya, pasukan RPKAD bombardir Batu Sangkar. Selain itu, RPKAD melakukan maneuver terjun payung di atas Pekanbaru. Yang kedua, operasi tegas di Riau pada 22 Februari 1958 di bawah komando Letkol Kamarudin Nasution. Riau dibombardir dengan kapal-kapal perang, disusul masuknya pasukan marinir melalui sungai-sungai menuju Pekanbaru, bertujuan mengamankan instalasi minyak Caltex agar tidak direbut personel PRRI sehingga memancing AS ikut campur secara terbuka. Ketiga, dukungan dari PKL. PKL aktif mengorganisasi rapat umum untuk menyerang PRRI. Salah satunya dilaksanakan pada 15 Maret 1958 di lapangan Banteng. Yang keempat,
Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani dilaksanakan pada 17 April 1958 dengan serangan menyasar kota Padang. Yang kelima, Operasi Sadar yang berada di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Yang keenam, Operasi Sabtamaraga dilaksanakan Sumatera Utara yang dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo dan Jamin Ginting. Yang ketujuh, operasi pemanggilan kembali pemerintah pusat melakukan pendekatan secara diplomatis dengan membujuk tentara PRRI untuk menyerah. Penumpasan pusat terhadap Permesta. Yang pertama, organisasi Sabtamarga 4 setelah berhasil menduduki kota Manado dan Bitung bergerak terus ke pedalaman Sulawesi Utara. Lalu tiba di Tonando pada 21 Juli 1958. Mereka membangun markas sementara dalam rangka menduduki Tomohon hingga menemukan Permesta di Kinilau. APRI berhasil menduduki Tomohon pada 16 Agustus 1958. Bersandinglah bendera komunis Cina dengan sangsaka merah putih di perkotaan kota Manado. Pertempuran telah terjadi sejak 22 Februari 1958. Letkol Rukminto Hendra Diningrat berpidato depan khalayak kota Manado. Yang kedua, Angkatan Udara RI. Pesawat Catalina milik Permesta yang dianjurkan oleh pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia. Kondisi serupa terjadi pada pesawat tempur Mustang milik Permesta. Begitu pula pesawat bomber B-26 Permesta. Lalu pada 22 hingga 23 Februari 1958, dua pesawat pembom B-25 dari Angkatan Udara RI melakukan pemboman di Manado. Yang ketiga, Angkatan Laut RI. Bekas kapal Rusia yang dinamakan Bengawan, gunboat bernama Tenggiri. Yang keempat, Angkatan Perang RI mengerahkan segenap kekuatan tempur, darat, laut, dan udara. Berbagai operasi digelar. Salah satu pertempuran pelik terjadi dalam upaya merebut kota Manado, di mana pasukan Permesta menyerang TNI. Puncak dari berakhirnya PRRI adalah ketika Ahmad Hussein, salah satu pemimpin utama PRRI, menyerah pada tanggal 29 Mei 1961 bersama sekitar 24.500 pengikutnya. Penyerahan ini menandai berakhirnya secara resmi pemberontakan PRRI.